Kita tes ya, kita colokkan listnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita on kan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah nyala. Lihat ya di sini, kita lihat apakah, nah ini terlihat ya nyala double backlightnya. Nah, sekarang kita lihat ya gambarnya, kita turunkan dulu kameranya yang lebih jelas. Kita angkat, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED merek Polytron dengan ukuran 32 in. Nah, ini tipenya Cinemax ya. Nah, sobat-sobat, kerusakan TV LED Polytron ini, nah TV hanya nyala sebentar ya, hanya nyala sebentar, cuma bisa menampilkan logo Polytron, dia langsung mati ya sobat-sobat. Nah, sekarang kita akan tes ya kerusakannya. Kita colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kebetulan si LED indikatornya tidak nyala ya, jadi tidak kelihatan LED-nya. Nah, sekarang kita tekan ya on-off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini ya, nyala sebentar langsung mati ya sobat-sobat, seperti ini. Baiklah sobat-sobat, mari kita perbaiki TV-nya. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalaman TV-nya. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki TV yang kerusakannya seperti tadi ya, yang kerusakannya TV LED-nya hanya hidup sebentar, cuman menampilkan logo Polytron langsung mati ya. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan seperti itu, nah ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama bisa dari driver backlightnya yang bermasalah. Yang kedua bisa jadi dari backlightnya yang mati. Yang ketiganya bisa dari ini ya, dari motherboard. Tapi dari motherboard jarang sekali ya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan memastikan dulu ya. Kita akan memastikan dulu. Nah, yang pertama akan kita pastikan yang motherboard ya. Nah, sobat-sobat, saya akan pastikan apakah motherboard ini bagus atau tidak ya. Nah, untuk memastikannya, nanti kita akan colokkan ya strumnya. Kemudian kita on kan. Nanti kita ukur di sini ya. Di sini di tikon ini. Nah, ini di tikon ada sikring ya atau push. Nanti kita ukur ya. Kalau misalnya nanti kita on kan, keluar strum 12 volt. Nah, itu motherboardnya bagus ya. Nah, berarti ya kerusakannya tinggal dari backlight sama driver backlight ya sobat. Nah, sekarang saya akan ukur ya. Saya siapkan dulu ininya, meternya. Nah, yang hitam dipasang di sini ya, di body di sini. Kemudian saya colokkan dulu ya listriknya. Saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kondisinya sudah standby ya. Ini sudah standby. Saya akan ukur ya. Saya paskan dulu ini ya. Sudah terlihat ya meternya. Nah, di sini mudah-mudahan terlihat. Nah, di sini yang pertama kita akan ukur di sini ya, apakah strumnya apakah standby atau tidak ya. Dikarenakan ini lampunya mati. Jadi tinggal untuk melihatnya dari sini ya, dari dioda ini kalau misalnya keluar 12 volt, berarti ini posisinya standby ya. Nah, sobat-sobat, ini keluar ya 12 volt, berarti ini posisinya standby ya. Nah, kita akan ukur kalau misalnya standby ini tidak akan keluar strum ya di sikring ini, di push ini. Nah, lihat ya seperti ini sobat-sobat, di sikring ini tidak keluar ya, tidak keluar strum. Nah, sekarang saya akan on kan ya, saya on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat apakah lampunya nyala. Kita lihat, nah terlihat ya berkedip. Kemudian kita ukur ya, di sini kita ukur.
Nah ini keluar ya 12 volt. Nah berarti motherboard bagus ya, tidak ada masalah dengan motherboard, tidak protek, berarti motherboard bagus. Nah berarti tinggal dari dua ya, dari driver backlight atau dari backlight ya. Nah untuk menentukan dari driver backlight atau dari backlight, kita akan ukur di sini ya, di kabel ini ya, kabel yang akan ke backlight. Nah nanti kalau misalnya saya on kan, keluar strum sekitar 32 volt atau 30. Nah berarti driver backlight bagus ya, berarti yang bermasalah dari backlightnya ya yang mati. Nah sekarang saya akan ukur ya, saya akan ukur. Nah yang hitam sebelah sini, kemudian yang merah sebelah sini. Nah ini sudah naik ya 12 volt ya. Nah kalau misalnya di on kan naik sampai 25 sampai 30. Nah itu berarti driver backlight bagus ya. Nah sekarang saya akan pijit ya, saya on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Nah sobat-sobat naik ya dan terlihat berkedip. Nah ini naik sampai 25 volt, tapi kemudian dia turun lagi ya, turun lagi seperti ini. Nah ini disebutnya protek ya, protek. Nah protek ini disebabkan dari backlightnya yang mati ya. Nah ini dipastikan kerusakan TV ini dari backlightnya yang mati ya sobat. Nah sekarang saya akan buka ya backlightnya, tapi untuk membuka backlightnya akan saya skip ya, karena proses membukanya itu cukup lama ya. Nah akan saya skip. Nah saya akan skip dulu. Nah sobat-sobat, panelnya sudah saya buka ya. Nah ini kondisi dalamannya ya. Nah ini backlightnya. Nah ini backlightnya menggunakan 3 strip ya. Kemudian satu stripnya itu menggunakan 8 LED ya, menggunakan 8 LED. Nah sobat-sobat, ini ada pertanyaan ya dari teman saya atau rekan saya. Dia bertanya, kenapa kalau TV Polytron kalau salah satu LED-nya mati, nah dia sempat dulu nyala ya, sempat dulu nyala seperti TV ini ya, sempat dulu nyala, kemudian tampil dulu Polytron, kemudian mati lagi ya, mati lagi atau protek. Nah tapi kalau misalnya TV-TV merek lain seperti LG, seperti Sharp, kalau salah satu LED-nya mati, dia tidak akan tampil dulu ya, dia langsung mati. Nah sobat-sobat, akan saya jawab ya, akan saya jawab. Nah memang TV Polytron sama TV yang lain ya seperti LG, Sharp. Nah itu sistem pemasangan LED-nya agak berbeda ya, agak berbeda. Nah kalau misalnya TV LG kemudian Sharp, nah itu sistem pemasangan LED-nya sistemnya menggunakan seri ya, menggunakan seri semua ya. Satu strip ini menggunakan seri semua. Kemudian dari strip ini ke strip ini sistemnya sama seri ya, seri. Kemudian ini juga sama di seri semua. Kemudian dari sini ke sini juga di seri ya sobat. Tapi Polytron itu beda ya. Nah kalau Polytron itu sistemnya sistem pemasangan LED-nya dicampur ya, antara seri dan paralel ya sobat. Nah jadi yang ini ya seperti ini, yang strip ini. Nah ini dipasangnya seri ya, dipasang seri. Kemudian dari strip yang ini ke strip yang ini, nah ini sistemnya paralel ya, paralel digabungkan. Kemudian dari strip yang ini ke strip yang ini juga di paralel ya, digabungkan. Nah kalau yang merek LG sama Sharp ininya di paralel ya, tidak digabungkan. Nah perbedaannya itu ya. Nah kalau misalnya TV Polytron, kalau misalnya ada salah satu yang mati, begitu dinyalakan, nah dia akan hidup dulu ya, yang dua misalnya yang matinya yang ini, nah ini yang ini mati. Nah begitu dinyalakan yang dua ini akan hidup dulu ya sebentar, kemudian dia akan protek ya, dikarenakan ada lampu yang mati ya sobat. Nah tapi kalau TV merek lain seperti LG dan Sharp, nah itu kalau misalnya ada satu yang mati, nah itu akan mati semua ya, tidak akan nyala dulu. Sekarang saya akan tes ya, saya akan colokan, nanti kita lihat ya strip mana yang tidak nyala ya sobat. Nah sekarang saya colokan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pijit ya on off nya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat mana yang tidak nyala ya. Nah sobat-sobat, yang nyala cuma dua ini ya, yang udah nyala cuma dua ini, yang ini tidak nyala ya. Nah kita akan tes lagi ya, kita matikan dulu, kemudian kita tekan lagi on off nya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat lagi. Nah sobat-sobat, yang ini ya
Tapi di kamera cuman terlihatnya 3 jelas ya. Coba ya saya matikan lagi ya, saya matikan lagi. Lihat ya, yang sebelah sini tidak nyala ya, yang ujung ini. Kita tekan lagi on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nah ini ya, yang ini yang tidak nyala, strip yang ini. Nah sobat-sobat, saya akan mengukur dulu ya, LED mana yang tidak nyala. Nah untuk pengukurannya akan saya skip ya. Nah sobat-sobat, untuk pengukurannya saya menggunakan ini ya, menggunakan alat sederhana, ini menggunakan cas lama. Nah ini strumnya 5 volt ya. Nah sedangkan si strum LED ini 3 volt ya. Jadi kalau misalnya kita periksa dua-dua ya, jangan satu-satu. Kalau satu-satu awetnya kelebihan strumnya ya, bisa menyebabkan mati. Jadi kita dua-dua. Tapi untuk pengukurannya kan saya skip ya. Kalau sobat-sobat ingin lihat cara mengukurnya, lihat di video-video saya yang sebelumnya sobat-sobat. Nah untuk itu saya skip dulu. Nah sobat-sobat, setelah saya ukur backlightnya, nah ini ternyata kondisinya bagus semua ya. Kalau dites pakai tadi ya, pakai adaptor casan HP itu bagus ya, nyala semua. Nah ini pastinya sudah saya balikan ya, yang ini tadi sebelah sini ya, yang mati saya balikan sebelah sini ya. Nah ini kondisinya bagus ya. Sekarang kita akan tes lagi ya, Nah kita capitkan ya, dikarenakan tangan saya masih sakit ya, jadi harus dicapit. Nah saat kita ukur ya, nah lihat ya, kita geser kameranya, kita lihat. Nah ini ya, nyala dua-duanya. Kemudian kita akan tes yang di sini, tes yang 2 ini. Nah saat nyala ya, berarti udah 4 nyala. Kemudian kita tes yang ini. Kita geserkan ya kameranya. Nah kita tes yang ini. Nah ini nyala ya, Nah ini nyala ya dua-duanya. Kemudian yang terakhir, yang 2 terakhir kita tes. Ini di sini ya. Nah sekarang kita tes. Nah ini nyala ya, nyala semua ya. Tapi kalau kita tes menggunakan kabel yang tadi, yang asli bawaan ini ya, yang pakai driver. Nah yang sebelah sini tidak mau nyala ya, yang sebelah sini yang nyala cuma 2 ya sobat. Nah dikarenakan itu kan saya akan pastikan dulu apakah si drivernya itu bermasalah atau tidak ya. Nah saya akan menggunakan ini ya, saya menggunakan alat startup atau perubah ya, strum dari 12 volt bisa dirubah menjadi 36 volt ya, atau 30 volt ya, tergantung kebutuhan kita. Nah akan saya menggunakan ini ya. Kalau misalnya menggunakan step up ini lampu backlightnya nyala semua, berarti yang bermasalah dari driver backlightnya ya sobat. Tapi kalau misalnya menggunakan step up juga sama ya, nyalanya cuma 2, nah berarti si LED ini harus saya lebih teliti ya untuk mengukurnya. Nah untuk pemasangannya kan saya skip dulu ya, nanti hasilnya baru saya perlihatkan. Saya skip dulu. Nah sobat-sobat, step up-nya sudah saya pasangkan ya. Nah ini ya, nah ini kabel dari backlight ini ya, ini kemudian ini masuknya ke ini ya, ke power supply. Nah ini ke sini ya, ke power supply. Nah sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya, mudah-mudahan nyala semua ya. Kalau misalnya ini nyala semua, berarti permasalahan ada di driver backlight ya sobat. Tapi kalau misalnya kita tes nyalanya cuma 1 atau 2, berarti ini harus diukur dengan seksama ya sobat. Nah sekarang saya akan tes ya, saya cobakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat, yang nyala cuma 1 ya, yang ini yang tengah. Nah yang ini terlihat tidak nyala ya ini, tapi ini terlihat nyala ya, cuman redup ya gambar ini nyalanya redup ya. Saya akan dekatkan ya ini. Duh, kurang jelas ya. Nah ini terlihat ya nyala tapi redup ya sobat. Tapi yang ini tidak nyala sama sekali ya sobat. Berarti ini driver backlight bagus ya. Berarti ini permasalahan masih di ini ya, di LED-nya. Tapi tadi waktu saya ukur pakai adaptor satu persatu, ini nyala semua ya. Saya nyala semua.
Nah ini aduh kerusakan yang agak membingungkan ya. Baru kali ini saya menemukan kerusakan seperti ini. Nah sobat-sobat, akan saya ukur lebih hati-hati ya, atau lebih seksama apa kerusakannya yang terjadi ya. Nah untuk itu akan saya skip ya. Nanti hasilnya kalau sudah ketahuan saya akan kasih tahu ya buat sobat-sobat. Untuk itu akan saya skip dulu ya. Saya skip dulu. Nah sobat-sobat, setelah saya periksa dengan teliti, nah ini sudah ketahuan ya penyebabnya. Nah yang ini ya, yang atas ini penyebabnya dari soket ya, dari soket ini longgar ya. Kalau misalnya kita tekan ini mau ya nyala ya, mau nyala. Kemudian kalau yang sebelah sini, nah ini diakibatkan dari ini ya, lampu LED yang nomor 2 ini ya. Nah ini si lampu LED-nya itu kadang nyala terang, kadang redup ya, redup. Kalau misalnya redup, dia tidak akan nyala ya semuanya. Tapi kalau dia nyala terang, nah ini semuanya hidup ya. Nah jadi penyebab yang sebelah sini dikarenakan yang ini ya. Kita harus mengganti yang ini. Nah sobat-sobat, akan saya tes kembali ya, saya akan tes lagi. Nah sekarang cobakan dulu resetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat, kita tes ya yang ini, kita tekan. Nah seperti ini ya. Kalau ditekan mati ya, kalau dicabut mati lagi. Kalau ditekan hidup ya. Nah kalau yang sebelah sini tinggal kita ganti yang ini ya, kita ganti yang ini. Nah sobat-sobat, akan saya ganti ya, saya akan ganti, kemudian saya akan sambung langsung ya, tidak menggunakan soket. Nah untuk penyambungannya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, si LED-nya sudah saya ganti ya, yang ini sudah saya ganti, yang ini ya satu. Kemudian yang ini yang tadi soketnya longgar sudah saya cabut ya dari soketnya. Kemudian saya solder langsung ya, saya solder, jadi tidak menggunakan soket. Nah sobat-sobat, ya, sekarang kita akan tes ya, kita akan tes. Nah itu untuk mengetesnya saya masih menggunakan step up ya, menggunakan step up. Nanti kalau misalnya sudah bagus semua, baru saya pasang pakai driver backlight ya sobat-sobat. Nah sekarang kita akan tes ya, sekarang kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nyala semua. Nah sobat-sobat, alhamdulillah ya, ini udah nyala semua ya. Yang strip ini sudah nyala semua. Kemudian yang tengah, kemudian yang ujung ini nyala semua ya sobat-sobat. Berarti ini sudah bagus ya. Nah saya sekarang akan rapihkan dulu ya, akan rapihkan lagi. Untuk merapihkannya akan saya skip lagi ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah sobat-sobat, panelnya sudah saya pasangkan ya. Ini sudah saya rapihkan. Kemudian si alat step up-nya sudah saya buka ya. Ini sudah saya buka. Kemudian sudah saya sambungkan lagi ya, jalur ke backlight, ke ini ya, ke driver backlight sudah sambungkan. Nah sekarang kita akan tes ya, kita akan tes. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Kalau misalnya hasilnya masih jelek ya, tidak nyala, berarti driver backlightnya juga bermasalah ya sobat-sobat. Ya, tapi mudah-mudahan bagus ya sobat. Nah sekarang kita tes ya, kita colokkan risingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita on kan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah nyala, lihat ya di sini, kita lihat apakah, nah ini terlihat ya nyala driver backlightnya. Nah sekarang kita lihat ya gambarnya, kita turunkan dulu kameranya yang lebih jelas. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat, alhamdulillah ya, sudah terlihat ya logo Polytronnya. Nah sekarang saya akan kasih dulu antena ya, supaya terlihat jelas pakai antena. Saya cari dulu antenanya. Nah saya colokkan dulu antenanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pakai antena bagus tidak. Nah sobat-sobat, bagus ya, berarti ini sudah tidak ada masalah, gambarnya bagus. Ini tinggal saya membetulkan lampu indikator ini ya, lampu indikator ini. Tapi untuk membetulkan indikatornya kan tidak akan saya rekam ya, karena ini terlalu mudah ya sobat-sobat. Nah itulah sobat-sobat, tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.